Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Dia, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kapuas Sintang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit pengetahuan dasar mengenai materi media pembelajaran, yang dimana pembahasan kali ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran biologi. Yang di sini yang berjudul konsep media pembelajaran. Next. Konsep media pembelajaran memiliki hakikat. Hakikat media pembelajaran itu sendiri memiliki definisi yang sangat luas dalam berbagai bidang. Dan selanjutnya, media pembelajaran ini dibagi dalam dua tahap, yaitu media dan media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum dapat disebut sebagai suatu perantara dan penghubung yang bersihkan suatu informasi untuk diterima oleh si penerima, yang dimana media yang digunakan pun berbeda-beda, seperti jenis informasi yang akan disampaikan, apakah berupa fisik ataupun digital. Berikutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pelajar, pengajar, dan bahan ajaran yang akan disampaikan. Media pembelajaran juga merupakan alat bantu yang berfungsi untuk membantu menjelaskan materi pembelajaran yang sulit dijelaskan jika hanya secara verbal. Media pembelajaran ini juga memiliki tujuan, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. Yang dimana yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran ialah mempermudah proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, menjaga referensi antara tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran, serta memfasilitasi komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya yaitu fungsi media pembelajaran, yang dimana fungsi media pembelajaran ini adalah sebagai menghadirkan objek sebenarnya, membantu tinjauan terhadap objek sebenarnya atau tiruan yang berupa pada objek yang sebenarnya, menyamakan persepsi, membantu konsep yang semula abstrak menjadi lebih konkret, menyajikan ulang informasi secara konsisten, mengatasi hambatan waktu, jarak, tempat, dan jumlah, memberikan suasana belajar yang menyenangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Fungsi pembelajaran ini juga memiliki dua fungsi, yang dimana fungsi yang pertama yaitu fungsi sematik. Fungsi sematik ini diartikan sebagai suatu istilah atau simbol yang sering ditemukan dalam proses pembelajaran seperti pembelajaran kimia, fisika, dan matematika. Simbol atau istilah yang sering digunakan ini atau seringkali diucapkan secara verbal dapat memungkinkan peserta didik memiliki persepsi yang salah, yang dimana media pembelajaran memiliki fungsi sematik untuk memberikan kejelasan terhadap suatu simbol atau istilah agar pengetahuan dan wawasan siswa tidak menyimpang, sehingga meminimalisir kesalahan konsep pada siswa. Yang kedua yaitu fungsi
manipulatif, yang dimana fungsi manipulatif ini memiliki arti sebagai media manipulasi benda dan peristiwa yang dimana dilakukan untuk menggambarkan suatu benda yang tidak dapat diajarkan atau dijangkau pada saat proses pembelajaran. Yang dimana di sini kita harus bisa meniru suatu benda sebagai objek atau bahan tiruan yang sesuai atau yang hampir mirip dengan penjelasan yang akan kita sampaikan. Yang selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu meletakkan dasar yang konkret untuk mengurangi verbalitasme, menerima perhatian siswa, menambah variasi dalam kegiatan belajar, memberikan pengalaman nyata, dan menumbuhkan kegiatan mandiri kepada siswa, membentuk perkembangan dan kemampuan perubahan pada siswa. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran bagi guru dan siswa juga harus diterapkan. Berikut penjelasannya, yaitu manfaat media bagi guru. Dan kedua, manfaat media pembelajaran bagi siswa. Nah, di sini manfaat media bagi guru yaitu sebagai alat bantu menarik perhatian dan motivasi siswa, memiliki pedoman, arahan, dan urutan pengajaran yang sistematis, membantu mencermati dan meneliti dalam pengajian materi, memiliki variasi dan penyajian materi agar pembelajaran tidak membosankan, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Dan selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi siswa, yang dimana media pembelajaran ini memiliki manfaat yang sangat penting bagi siswa, yaitu sebagai rangsangan rasa ingin tahu untuk belajar, memotivasi siswa, memberikan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa tersebut dapat fokus dan tidak berada di bawah tekanan. Misalnya, kita harus bisa memberikan suasana nyaman kepada siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, memudahkan siswa memahami pembelajaran secara sistematis, yang dimana di sini siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang siswa yang memahami pada saat kita menjelaskan dengan metode ceramah ataupun dengan metode praktek dan lain sebagainya. Dan di situ kita harus bisa memberikan kenyamanan atau kemudahan bagi siswa tersebut untuk memahami materi atau pembelajaran yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir di sini ada sumber belajar, alat peraga, dan AFA. Sumber belajar itu adalah sebagai segala sesuatu yang dipenuhi atau meliputi pesan, orang, peralatan, teknik, dan latar. Miorso, jenis sumber belajar menurut Aciti 1979, yaitu sebagai sumber belajar yang sengaja direncanakan. Yang berikutnya sebagai sumber belajar yang sudah tersedia di sekitar kita,
Contoh, rumput, pasar, dan lingkungan sekitar. Berikutnya alat peraga. Di sini yang dimana alat peraga merupakan alat yang dapat diperhatikan atau diwujudkan dengan tujuan membantu pembelajaran lebih jelas. Alat peraga membantu pengajaran memberikan pengertian kepada peserta didik melalui bentuk perwujudan dari suatu pengertian atau benda. Dan yang terakhir di sini ada AVA, yang dimana audio visual artist, yang disingkat dengan AVA, merupakan audio visual merupakan kombinasi antara gambar dan suara. AVA dapat dilihat, dibaca, didengar, dan digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar. Contohnya di sini adalah sebagai video dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan materi dasar dari saya mengenai media pembelajaran biologi. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua untuk mengetahui dasar media pembelajaran biologi. Sekian dari saya, terima kasih.